Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Cahyarini Wijaya dengan NIM 530242288 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah Manajemen Proyek Teknik Informatika, yakni membuat WBS dengan tema swalayan. Nah, sebelum masuk ke deskripsinya, saya akan tampilkan sekilas gambaran WBS-nya. Nah, jadi di sini adalah gambaran WBS-nya dari aplikasi swalayan yang kami buat. Di sini merupakan level 0, yakni ada pembuatan aplikasi swalayan app. Kemudian lanjut ke level satunya, ada perencanaan dan analisis, kemudian ada desain dan arsitektur aplikasi, kemudian ada pengembangan modul aplikasi, ada uji coba, kemudian ada implementasi dan peluncuran, dan yang terakhir ada pemeliharaan lingkungan. Nah, itu untuk yang level ke-1. Lanjut ke level 2, di bawahnya yakni ada analisis proses bisnis penjualan. Lanjut, ada analisis karakteristik dan klasifikasi pengguna. Ada analisis spesifikasi pengguna. Itu adalah level 2 dari perencanaan dan analisis. Kemudian level 2 dari desain dan arsitektur aplikasi. Yang pertama ada desain antarmuka pengguna UI atau UX, dan perencanaan database dan struktur data. Lanjut untuk level 2, pengembangan modul aplikasi. Yang pertama ada pengembangan modul manajemen produk. Yang kedua, pengembangan modul pembelian dan penjualan. Lanjut yang ketiga, integrasi sistem pembayaran. Yang terakhir ada implementasi fungsionalitas kasir. Lanjut untuk level 2 uji coba. Yang pertama ada pengujian unit modul, kemudian ada pengujian integrasi sistem, kemudian ada pengujian fungsional aplikasi. Lanjut untuk level 2 implementasi dan peluncuran. Yang pertama ada persiapan data awal produk, kemudian ada pelatihan pengguna dan staf, dan yang terakhir ada peluncuran aplikasi. Untuk level 2 pemeliharaan dan bimbingan. Yang pertama ada pemantauan kinerja sistem, yang kedua ada penanganan dan masalah, kemudian yang terakhir ada pembaruan dan penyempurnaan berkala. Itu untuk yang level 2, kemudian lanjut saja level 3 di bawahnya. Desain antarmuka pengguna UI atau UX. Yang level 3 ada identifikasi gaya desain dan tema warna. Kemudian ada rancang antarmuka berada dan navigasi. Dan terakhir ada desain halaman produk dan detail. Untuk yang selanjutnya sama, sesuai urutan yang level 3. Kemudian yang di bawahnya adalah level 4. Saya bacakan contohnya satu. Identifikasi gaya desain dan tema warna level 3. Kemudian di bawahnya analisis tren desain oleh desainer UI atau UX level 4, dan konsultasi dengan pihak desainer gratis level 4. Selanjutnya bisa diteruskan, intinya seperti itu. Mungkin itu cukup untuk gambaran WBS-nya. Lanjut ke deskripsi tentang WBS-nya. Sebentar, saya
share dulu. Nah, di sini adalah pembuatan aplikasi yang akan disajikan secara deskriptif. Nah, di sini sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, yakni ada level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, dan seterusnya. Oke. Lanjut saja ke deskripsinya. Nah, ini untuk yang level 1 ada perencanaan dan analisis, jadi di sini dideskripsikan dengan 3 poin. Yang pertama, nantinya akan mengidentifikasi kebutuhan bisnis untuk aplikasi swalayan. Kemudian yang kedua, akan menganalisis kebutuhan pengguna dan proses bisnis swalayan nantinya. Kemudian yang terakhir akan menentukan tujuan utama dan cakupan aplikasi. Nah, untuk lanjut untuk aktivitas utama perencanaan dan analisis. Yang pertama di sini ada survei kebutuhan pengguna. Jadi ini nanti akan melibatkan interaksi dengan pemangku kepentingan untuk memahami kebutuhan dan harapan pengguna terkait aplikasi swalayan nantinya. Kemudian lanjut untuk poin yang kedua, yakni membuat dokumen analisis kebutuhan. Nah, dokumen ini nantinya akan berisi rangkuman kebutuhan bisnis dan pengguna yang akan menjadi dasar perencanaan selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi kendala dan resiko. Jadi di sini nantinya akan mengidentifikasikan faktor-faktor yang dapat menghambat atau mempengaruhi proyek serta merancang strategi mitigasi resiko. Kemudian lanjut yang keempat atau yang terakhir ada menentukan anggaran dan sumber daya. Nah, nantinya akan menentukan perkiraan biaya dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan proyek pembuatan swalayan aplikasi swalayan ini. Nah, begitu untuk perencanaan dan analisis ini mungkin diperkirakan membutuhkan estimasi waktu 3 minggu. Kemudian untuk pekerjanya akan menganalisis sistem, jadinya nanti akan mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan proses bisnis, kemudian manajer proyek akan mengelola perencanaan dan alokasi sumber dayanya. Oke, lanjut untuk yang kedua, di sini ada aktivitas desain dan arsitektur aplikasi. Nah, di sini nantinya memiliki 2 poin, yakni akan merancang struktur aplikasi swalayan berdasarkan analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua, menentukan arsitektur teknologi yang akan digunakan. Nah, itu untuk aktivitas utamanya, yakni akan membuat desain konseptual dan logis aplikasi. Jadi maksudnya nantinya akan menyusun gambaran abstrak tentang bagaimana aplikasi tersebut akan berfungsi dan berinteraksi. Kemudian poin yang kedua, yakni merancang antarmuka pengguna. Nah, di sini akan menentukan tata letak, navigasi, dan elemen-elemen antarmuka penggunanya nanti. Nah, lanjut untuk yang poin ketiga, yakni menentukan alur kerja aplikasi. Nah, nantinya akan menggambarkan langkah-langkah proses yang harus dilakukan oleh pengguna atau sistem. Oke, lanjut. Untuk desain dan arsitektur aplikasi ini kira-kira membutuhkan estimasi waktu sekitar 5 minggu. Nah, untuk pekerjanya memiliki poin desain, UI atau UX nantinya akan merancang antarmuka pengguna yang menarik dan mudah digunakan pastinya. Kemudian lanjut
Untuk yang ketiga ada pengembangan modul aplikasi masih di level 1 yang sama. Nah, di sini akan memiliki 2 poin. Untuk poin yang pertama, nantinya akan membangun modul-modul aplikasi berdasarkan desain yang telah dibuat. Kemudian yang kedua, akan mengimplementasikan fungsionalitas sesuai kebutuhan. Nah, untuk aktivitas utamanya, poin pertama, mengembangkan front-end dan back-end. Jadi nantinya akan membangun tampilan pengguna dan logika atau fungsionalitas aplikasi. Kemudian integrasi modul-modul aplikasi. Nantinya akan menyatukan modul-modul yang sudah dikembangkan agar beroperasi secara terintegrasi. Kemudian lanjut untuk yang poin ketiga, melakukan uji unit pada setiap modul. Nanti akan melakukan uji-uji kecil pada setiap modul untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas kodenya. Nah, pada pengembangan modul aplikasi ini membutuhkan estimasi waktu sekitar 8 minggu. Untuk para pekerjanya akan mengembangkan front-end, jadi akan membangun tampilan pengguna, kemudian akan mengembangkan back-end, membangun logika dan fungsionalitas aplikasinya. Oke, lanjut yang activity keempat ya, uji coba. Di sini poinnya melakukan uji fungsional dan performa untuk memastikan kualitas aplikasi, kemudian mengidentifikasi dan memperbaiki bug atau kesalahan. Untuk aktivitas utamanya ada uji fungsionalitas keseluruhan aplikasi. Jadi di sini akan melakukan pengujian keseluruhan untuk memastikan bahwa semua fungsi itu berjalan sesuai yang diharapkan. Nah, untuk selanjutnya adalah poin uji keamanan dan kestabilan. Nantinya akan memeriksa keamanan aplikasi dan kestabilan performanya. Lanjut untuk poin yang ketiga, memecah masalah dan debugging. Jadi nanti akan mengidentifikasi dan memperbaiki bug yang ditemukan selama uji coba. Kemudian lanjut untuk yang poin terakhir, melakukan uji penerimaan pengguna. Jadi akan menguji aplikasi dengan pengguna untuk mendapatkan umpan balik secara langsung. Uji coba ini kiranya diperlukan estimasi waktu 3 minggu. Kemudian lanjut untuk poin activity implementasi dan peluncuran. Ini ada 2 poin. Yang pertama, menyiapkan lingkungan produksi untuk aplikasi swalayan, kemudian melakukan peluncuran resmi dan distribusi kepada pengguna. Nah, untuk aktivitas utamanya, yakni akan persiapan infrastruktur dan produksi. Nah, pada poin ini akan dilakukan penyiapan lingkungan produksi untuk aplikasi swalayan, kemudian poin kedua, migrasi data, akan dilakukan pemindahan data dari lingkungan pengembangan ke lingkungan produksi, kemudian yang ketiga, pelatihan kasir, akan memberikan pelatihan kepada kasir yang akan menggunakan aplikasi, kemudian poin yang keempat, peluncuran aplikasi secara resmi, yakni akan melakukan peluncuran aplikasi secara resmi dan didistribusikan kepada seluruh pengguna. Oke, lanjut untuk aktivitas yang terakhir, yakni ada pemeliharaan dan dukungan dengan poinnya, yakni menyediakan dukungan teknis dan pemeliharaan setelah peluncuran. Untuk aktivitas utamanya adalah menanggapi permintaan bantuan dan memperbaiki bug. Jadi akan memperbaiki bug, memperbaiki dukungan teknis dan memperbaiki bug yang dilaporkan oleh pengguna. Kemudian lanjut menyediakan pembaruan dan peningkatan perangkat lunak. Jadi akan melakukan pembaruan dan peningkatan perangkat lunak untuk meningkatkan fungsionalitas dan keamanan.
Kemudian, poin yang ketiga memantau kinerja aplikasi dan kepuasan pengguna. Nantinya akan memantau kinerja aplikasinya dan mengumpulkan umpan balik pengguna. Dan yang terakhir adalah evaluasi untuk pembaruan atau pengembangan lanjutan. Nantinya akan menilai apakah perlu pembaruan atau pengembangan lebih lanjut atau tidak. Seperti itu. Nah, dalam aktivitas ini, pemeliharaan dan dukungan kiranya membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Nah, oke. Lanjut. Seperti itu, kita lanjut ke diagram, ke Gantt chart-nya. Sebentar. Nah, di sini adalah Gantt chart yang telah kami buat berdasarkan WBS tadi. Nah, untuk ini, nomor ini adalah artinya level 1. Kemudian yang ini artinya adalah level 2. Ini analisis proses bisnis, seperti ini. Kemudian yang ini adalah level 3. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama ini adalah subtasnya. Ada analisis sistem, kemudian yang ini adalah aktivitasnya yang akan dilakukan nanti. Nah, untuk yang pertama ya, analisis sistem itu memerlukan sekitar 3 minggu untuk menyelesaikan kerjaannya. Nah, di sini yang merah ini adalah batas maksimal deadline. Kemudian yang hijau adalah aktivitas yang dilaksanakan. Jadi, deadline analisis sistem ini sampai batas maksimalnya 3 minggu. Kemudian aktivitas analisis proses bisnis penjualan itu harus sudah dilaksanakan pada minggu pertama. Kemudian yang analisis karakteristik dan klasifikasi pengguna harus dilaksanakan pada minggu kedua. Kemudian yang ketiga ada analisis spesifikasi kebutuhan harus sudah terlaksana pada minggu ketiga. Intinya tidak boleh melewati batas deadline yang telah ditentukan. Meskipun kadang memang tidak sesuai yang kita harapkan, tetapi ini sebagai karangan untuk terlaksananya program nantinya, jadi dibuatnya seperti ini. Entah nantinya akan melebihi atau bisa lebih cepat, nah itu lebih bagus. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, kurang lebih pembacaannya sama. Jadi di sini ada, aduh salah, maaf. Oh ya, benar. Yang ini ada level 2, batas deadline-nya sampai bulan kelima. Ya, sampai minggu keempat maksudnya. Nah, ini identifikasi dikerjakan pada minggu pertama, kemudian yang ini dikerjakan pada minggu kedua, yang ini dikerjakan kembali pada minggu kedua. Aduh, maaf. Minggu ketiga maksudnya. Kemudian yang ini desain halaman produk, sepertinya ini memang ada kesalahan sedikit. Ini kurang, yang sini kurang ya. Yang ini mohon maaf ada kesalahan. Yang ini jadi level 2 itu ini. Sebentar.
Nah, seperti ini. Untuk ininya berarti begini. Duanya di sini ya. 1.4. Nah, maaf. Seperti ini. Nah ya, untuk desain antarmuka itu batas waktunya sampai 1 bulan atau 4 minggu. Yang pertama ini ini dilaksanakan pada minggu pertama, kemudian yang rancang ini dilaksanakan pada minggu pertama juga, kemudian aktiviti yang ketiga dilaksanakan pada minggu ketiga dan minggu keempat. Oke, lanjut yang ini aktivitas perancangan database dilaksanakan pada bulan pertama minggu keempat. Ini batasnya sampai bulan 2 minggu pertama. Jadi perancangan database ini sudah harus selesai. Ini untuk aktivitasnya dilaksanakan pada minggu keempat, bulan pertama, ini minggu pertama, bulan kedua, minggu pertama, bulan kedua, dan seterusnya sama seperti itu hingga terakhir. Mengapa ini dibuat merah? Karena ini nantinya aktivitasnya dilakukan tidak tentu dan sudah termasuk yang simple. Ada tinggal pemantauan kinerja, penanganan bug, melihat bug-nya nanti, kemudian ada pembaruan, penyempurnaan berkala yang nanti bisa dilihat dari bug tersebut. Jadi untuk ini dibiarkan merah sampai waktunya selesai nanti, batas deadline-nya. Yang penting kelar. Nah, itu mungkin itu untuk Gantt-nya. Kemudian lanjut untuk sebentar. Untuk time schedule-nya. Nah, di sini sudah kami buat time schedule-nya sedemikian rupa. Nah, ini adalah aktivitasnya ya, subaktivitas dari analisis sistem. Nantinya ada kegiatan analisis bisnis, analisis karakteristik, analisis spesifikasi, kemudian di sini setas desain antarmuka pengguna atau UI atau UX. Nantinya akan ada 2 kegiatan. Yang pertama analisis tren, konsultasi dengan pihak desainer grafis. Nah, seperti itu untuk selanjutnya sampai bawah. Nah, lanjut untuk jumlah harganya. Jadi di sini jumlah harga ini saya ambil dari total 1 bulan bayaran per minggunya. Jadi bayaran aslinya itu adalah segini. Misal di sini ya. Bayaran seminggu, bayaran per bulannya tuh berarti karena 1 bulan ada 4 minggu, harga dikali 4. Bentar, maaf. Islam. Nah, ini perkiraannya untuk satu aktivitas ini dihargai 13.500.000 per bulannya. Jadi untuk di sini adalah harga per minggunya. Jadi seperti tadi, ini harga bulanannya.
harga per bulannya, yang ini harga per minggunya. Jadi kalau ini dikali 4, hasilnya adalah ini. Begitu. Nah, itu setiap ininya sama, setiap minggunya harganya sama. Ini juga ini berdasarkan perkiraan dan yang telah kami baca-baca dari buku. Nah, untuk totalnya semua, total ini adalah total dari awal aktivitas sampai akhir. Nah, mendapatkan total 195.630.000. Oke, seperti itu. Lanjut untuk penghitungan bobot pekerjaan. Nah, jadi untuk perhitungan bobot pekerjaan ini dari jumlah harga dibagi total harga, kemudian dikali 100. Seperti itu. Misalnya contoh sama dengan jumlah harga dibagi totalnya, kemudian dikalikan 100. Kita lihat. Nah, 1,72 kalau dibulatkan ini 1,73 juga bisa ya. Intinya kurang lebihnya seperti itu. Ini juga kalau di Nah, berarti udah sesuai 1,72, misalnya 1,73% dibulatkan. Oke. Seperti itu untuk perhitungannya. Jadi untuk semuanya sama, jumlah harga dibagi total harga, kemudian dikalikan 100, mendapatkan persenan ini. Nah, ketika dijumlahkan itu total seluruhnya harus 100. Nah, coba kita ulang ya. Misal, ini kita samkan apakah benar itu 100 atau bukan. Maaf. Bentar, maaf, sepertinya ada kesalahan. Saya singkirkan ini sebentar. Nah, begini. Kita coba jumlahkan semua. Aduh, maaf. Oke, sebentar. Kita tarik saja biar cepat. Apakah ini real atau fake? Nah, 100% berarti perhitungannya sudah benar ya. Gitu. Kita kembalikan posisinya. Nah, sudah. Oke, lanjut. Ini bagian ini yang merah. Merah ini sama seperti tadi di Gantt chart. Jadi itu adalah batas maksimal deadline pekerjaan. Jadi untuk analisis sistem harus kalau bisa 3 minggu sudah selesai. Nah, ini untuk analisis penjualan di sini adalah bobot pekerjaannya 1,7%. Jadi dari 100% itu, kalau analisis bisnis penjualan ini sudah dikerjakan, maka prosesnya akan naik 1,73%. Begitu. Kemudian yang ini dilaksanakan 1,73 ini kalau sudah dilaksanakan berarti
Yang ini awal 1,73% ditambah 1,73% juga yang ini. Berarti sudah berapa persen itu? 6, 4, 1, berarti sudah 3,46% aktivitas selesai. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya juga seperti itu, pembacaannya sama. Ini untuk yang merah juga deadline-nya sama. Oke, lanjut saja ke bawah. Nah, ini untuk rencana proses mingguan. Untuk rencana proses mingguannya bisa didapatkan dari, maaf ini saya pindahkan dulu. Saya pindahkan ke sini. Nah, untuk rencana proses mingguan, nah itu didapat dari sum aktivitas seluruhnya. Karena ini cuma hanya di sini satu ya, berarti di sini progresnya baru tercapai 1,73%. Nah, di sini hanya ada satu, oke, berarti di sini cuma ada progres yang naik 1,73%. Di sini juga sama untuk yang ini. Nah, ini berarti jumlah antara ini 1,1 dan 1,1 mendapatkan 3,8. Kemudian ini seterusnya sama dijumlahkan progres-progres yang dikerjakan. Kemudian lanjut seterusnya sampai sini. Ini seperti tadi yang sudah saya bilang, dibiarkan begini karena tidak tentu akan dikerjakan kapannya. Jadi kami buat seperti ini. Untuk prosesnya, ininya saya bagi sampai batas deadline-nya. Jadi dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini berarti G1,23. Hah? Apa nih sih kok jadi kelupaan? Niki totale iki. Oh, jadi ya cuma diperkirakan ya. Nah, berarti ini hanya perkiraan saja, karena juga kan tidak tentu dari ininya dibagi 6. Seluruh persentase sisanya maksudnya. Coba kalau ini di delete ya, misal ini di delete. Ini juga di delete karena juga tidak ada ininya. Nah, jadi di sini masih dari 100% itu masih sisa sama dengan 70% min. Nah, ini masih ada 19,2%. Nah, 19,2% ini karena di sini kegiatannya tidak tentu, saya bagikan menjadi 6. Jadi
6 kotak sama dengan misal ini dibagi 6. Seperti itu. Sebentar. Oh, maaf. Sisanya tuh ini ditambah dulu. Oh, sisanya berarti 100% min 83. 16,4. 16,4. Coba 16,4 dibagi 4. Dibagi 6. Nah, 2,74 seperti tadi ya. Nah, coba kita buat 2,74 di sini. Ini berarti yang ini ditambahkan 2,74%. Nah, seperti ini sama dengan sum. Ini oke. Ditambah 2,74%. Oke, ini sudah nambah. Mana untuk yang sisanya berarti 2,. Dua koma tujuh empat. Kalau ini harus sesuai, kalau tidak berarti ada yang salah. Coba kita buktikan. Ya, intinya sudah mendekati 100 ya. Sepertinya tadi ada yang sedikit ganjal di sini ya. Pokoknya intinya ini sudah 100. Nah, seperti ini. Seperti itu. Nah, untuk yang kumulatif rencana progresnya, mingguannya, itu cara penghitungannya. Yang ini berarti naiknya 1,73%. Kemudian minggu pertama, ada minggu kedua lagi, berarti ditambah dari 1,73 ditambah 1,73, naiknya menjadi 3,45%. Kemudian yang ini dari yang kiri ditambah atas, aktivitasnya, kerjaannya sudah sampai berapa, kemudian hasilnya sudah mencapai 5,18%, kemudian lanjut kiri tambah atas, hasilnya segini, lanjut yang kiri tambah atas, hasilnya segini, sampai 100%. Begitu. Kita kembalikan untuk kurva S-nya. Nah, ini bentuk lanjut ya untuk kurva S-nya. Nah, jadi di sini mulai dari titik 1,73 naik, 3,45 naik lagi, tambah 5,59 naik terus. Ini landai, mulai landai, kemudian naik lagi, naik, dan di sini sedikit naik. Nah, seperti itu. Mengapa kami buat seperti ini? Karena untuk awalnya itu kami bikin agar prosesnya itu santai,
kemudian baru membara itu di pertengahan, kemudian yang di terakhir juga kita buat landai, tidak terlalu banyak. Seperti itu. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai WBS, Ganjar, dan time schedule pembuatan swalayan, aplikasi swalayan. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada tutur kata yang kurang baik juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.